Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yunila Borsitorus, mahasiswa dari program Studi Bisnis Digital Angkatan 24 dari Universitas Satya Tiara Bhinneka. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara penggunaan codingan, tapi kita nggak harus ngetik manual. Kita bisa menggunakan web yang sudah menyediakan codingan-codingan tersebut. Jadi kita tinggal memilih aja nih mau yang bagaimana. Nah, sebelumnya nama webnya itu adalah Bootstrap. Kalian bisa cari-cari aja ya teman-teman. Dari Bootstrap tersebut bisa kalian pilih. Oke, langsung saja yang pertama kita masuk kepada Visual Studio Code-nya. Nah, teman-teman, di sini kan ada dua codingan. Nah, jadi codingannya itu sama-sama HTML. Codingan HTML yang pertama kita buat seperti biasa tanda seru, kemudian muncul ya banyak ini teman-teman, banyak seperti ini. Kemudian kita lihat di sini masukkan form pendaftaran mahasiswa baru, itu bebas sebenarnya teman-teman, semaunya teman-teman aja. Nah, pada bagian link di sini wajib kita ambil dari si Bootstrap-nya agar dia terhubung satu sama lain. Ini sepasang nih link ref-nya ini dengan si script. Jadi itu ada dua opsi yang ada di sana di Bootstrap-nya yang awalnya ditampilkan. Masuk kepada body-nya. Body-nya ini kenapa saya buat baggy light? Agar si formnya itu nanti dia muncul, agar formnya muncul ya teman-teman. Jadi dia nggak tertimbun gitu, seperti itu aja. Bebas sih teman-teman mau milih yang bagaimana. Kemudian di codingan yang pertama saya masukkan di sini tuh seperti layout, semacam layoutnya itu di form pendaftarannya nantinya. Agar apa? Agar dia itu bisa terstruktur, rapi, nggak berantakan. Seperti ini teman-teman. Nah, nanti itu akan terstruktur kayak gini ya. Udah, setelah itu kita masuk kepada ini. Nah, setelah itu kan sudah kita masukkan tuh form pendaftaran mahasiswa baru di halaman 4. Halaman 4 itu yang mana? Jadi halaman 4 itu ada di sini, tulisan ini. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam ya cut body. Cut body ini teman-teman itu biar dia lebih terstruktur aja, ada kotak-kotaknya gitu ya teman-teman, rapi nantinya yang akan kita codingkan. Kemudian kita masuk kepada ya yang ketiga. Nah, di sini ada di sini ada formnya ini kenapa dibuat langsung action. Nah, actionnya ini merupakan bagian button yang akan kita pencet nantinya, dia akan tampil di codingan yang kedua, masuk ke ini UAS 2 ini teman-teman. Dia langsung saja saya taruh di situ. Nah, di button, nah ini buttonnya. Nanti saya akan jelaskan buttonnya. Kita lanjut dulu yang bagian ini. Nah, sudah kita buat nih formnya, biar ada di dalam suatu form ya teman-teman. Setelah dibuat formnya, nah selanjutnya kita itu bisa menggunakan banyak metode lainnya yang ada di sini. Nah, ada bagian label ini kan semacam tulisan ya teman-teman. Kita isikan aja nama lengkap, tapi enggak cuman hanya nama lengkap ya teman-teman. Pada saat nama lengkap ini di label, masukkan di bawahnya yang tulisan abu-abu itu, masukkan nama lengkap. Ini seperti panduan atau arahan bahwasannya kita harus menuliskan nama kita di dalam kotak tersebut. Seperti ini teman-teman. Masukkan nama lengkap, tapi masih bisa kita ketik, nanti dia akan hilang sendiri. Nah, kita buat juga hal yang sama kepada si nomor HP, nomor WA, kan, tempat lahir, kemudian tanggal. Nah, pada tanggal ini nanti itu kan ada hal khusus nih, dia khusus, tanggalnya beda sendiri seperti ini. Tanggal lahirnya dia kita bisa pilih yang Juli 2026 ini, kita klik panah-panahnya.
Kita pilih, suka hati lah teman-teman mau yang mana. Nah, seperti itu. Oke, nanti aja kita isi semuanya serentak ya teman-teman ya. Kita masuk ke sini. Setelah tanggal lahirnya kita masukkan, tanggal lahir ini kan dia ada trik-triknya gitu kan, seperti ada banyak teman-teman sebenarnya yang bisa dipilih. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian ada beberapa kode-kode tertentu seperti MB strip 3 itu seperti spasi atau hal lainnya agar memudahkan kita itu nggak sakit mata saat melihat bagian-bagian yang akan kita isikan. Udah masuk juga alamat. Di alamat ini tuh berbeda teman-teman. Pada alamat ini dia ada space yang lebih besar lagi menggunakan metode ini. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kan berbeda ya teman-teman. Dia ada kotaknya yang lebih lebar lagi yang bisa kita isikan alamatnya lengkap selengkap-lengkapnya sampai nomornya, sampai jalannya, segala macam tuh bisa masuk ke situ. Nah, kemudian kita balik lagi ke Visual Studionya. Kita masukkan di sini ada beberapa arahan ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada beberapa arahan, ada fakultas di labelnya. Jadi kita nggak akan pernah lupa sama yang namanya label. Nah, si label inilah yang memberi tanda secara lebih jelas apa yang akan kita isikan ke dalam kolom tersebut. Kemudian di sini kan pakai metode yang mirip lah teman-teman seperti itu. Di sini adalah kolom dalam form namanya nested grid. Nah, masukkan aja nih teman-teman. Nanti kan ada tulisannya nih, pilih fakultas T. Kemudian nanti kita milih ada opsinya, ada tanda panah seperti itu teman-teman ke bawah. Kita udah isi tadi ya. Ada kurang lebih 4 fakultas yang telah saya isi. Pada program studi juga melakukan hal yang sama seperti itu teman-teman. Ada hal yang sama kan? Nih. Dan setelah itu kita masuk kepada email. Email ini tuh wajib. Nanti kan email ini harus wajib menggunakan @gmail.com. Kalau tidak nanti dia akan memaksa kita agar mengikuti instruksi. Nggak bisa disubmit jadinya teman-teman. Yang selanjutnya itu ada foto. Nah, di foto ini teman-teman bisa milih bagaimana penguploadan foto itu langsung di tempat codingan, hasil codingan yang kita buat di choose file ini, teman-teman klik. Kemudian, nah, pilihlah teman-teman mau pakai foto yang mana, itu kan. Contohnya ibarat ini foto kita sekolah atau pas foto gitu. Tinggal yang terakhir. Nah, tinggal di apa? Di submit, betul sekali. Jadi, kita lengkapi dulu ya teman-teman. Namanya Yiyi Yepo. Nomornya ini harus 12 digit ya teman-teman. Udah salah aja teman-teman. Anggap aja itu nomor WA sungguhan. Nah, masuk tempat lahir. Di kota kelahirannya ya. Kita pilih kota apa ini cocoknya. Bandung aja deh. Kemudian tanggal lahirnya jangan lupa klik ini. Kemudian kita pilih tahunnya. Di scroll ya teman-teman. Udah 2020 aja. Bulan Juni tanggal 11. Ya, masukkan alamat lengkapnya. Contohnya Deli Serdang. Enggak lah. Ya udah anggap aja lah teman-teman ini dalam kota Bandung. Deli Serdang. Kan kecamatan dulu deh. Kecamatan Deli Serdang. Kabupaten. Kecamatan. Salah teman-teman. Kita masukkan di sini apa ya? Kecamatan Namurambe aja lah. Namurambe. Dah. Kemudian kita buat jalannya. Jalan Pengabdian Gang Sekolah Kita. Oke. Gang sekolah kita. Nomor
67B contohnya ya. Fakultasnya saya pilih teknik. Kalau teknik jelas informatika ya teman-teman. Emailnya nih bebas, kita buat aja yiyich@gmail.com. Ini kan udah dipilih ya tadi foto teman-teman. Tinggal kita submit aja. Submit, sudah deh, keluar dia. Sama ini teman-teman codingannya. Kita lihat lagi ya, kembali. Ini codingan UAS 2 HTML. Jadi kan ini codingannya menggunakan di link ini sama ya sebelumnya teman-teman. Awalan Bootstrap harus digunakan ini agar dia saling terhubung satu sama lain dengan Bootstrap-nya. Setelah itu masuk ke dalam si headernya itu yang ini teman-teman, heading. Masukkan yang pertama, jadi dia besar tulisannya, jadi tengah-tengah ya teman-teman. Warnanya hijau, teman-teman atur aja lah. Ini banyak kode-kodenya nih, text center P apa gitu teman-teman. Sesuaikan aja lah sama yang teman-teman mau, gitu kan. Kemudian di P-nya ini ya, di paragrafnya apa itu ditulis? Pendaftaran Anda berhasil. Nah, ini dia teman-teman. Pendaftaran Anda berhasil. Kembali ke halaman utama. Di sini ada. Nah, kembali ke halaman utama. Kita masukkanlah si ref-nya ini. Untuk apa? Untuk kalau misalnya kita klik itu akan masuk ke tampilan UAS tadi. Tampilan codingan yang sebelumnya ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Kita klik nih, 1, 2, 3. Oke, kita akan mengulang isi pendaftaran lagi. Jadi, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Cara mengoding menggunakan website Bootstrap. Jadi, teman-teman gak usah sulit-sulit lagi nih. Aku gak bisa ngoding, aku gak hafal codingannya. Teman-teman, sekarang itu kalau mau ngoding udah gampang banget. Teman-teman bisa dari Bootstrap, ya bisa melalui AI, mau itu AI apapun, ini bisa selagi bisa membantu, ya teman-teman gunain aja. Tapi nggak lupa juga untuk selalu belajar. Teman-teman nggak harus belajar semua hal. Teman-teman fokus, kuasai hal yang memang memungkinkan untuk teman-teman lanjutkan, untuk mengasah skill teman-teman yang akan berdampak pada masa depan teman-teman semuanya. Nah, mungkin sekian aja ya teman-teman tata cara penggunaan Bootstrap ya kita yang ada pada codingan ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba-coba juga di rumah. Nah, mungkin masih terlalu basic ini codingan saya. Nah, tapi bolehlah dicoba ya teman-teman. Oke. Mungkin segitu aja pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.